Pada zaman dahulu di Jawa Barat hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Namun sayangnya karena kecerobohannya ia berakhir menikahi seorang anjing. Awalnya ia sedang menenun kain, namun kemudian penenunnya jatuh. Lalu ia bersumpah siapapun yang bisa mengambilkan alat tenunnya maka ia akan nikahi jika itu laki-laki. Ternyata yang mengambil alat tenun itu adalah seekor anjing. Karena sudah terlanjur bersumpah, mau tidak mau ia harus menikahi si Tumang. Iya, nama anjing itu adalah si Tumang. Nah, dari pernikahannya itu, tak lama kemudian ia hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang ia beri nama Sangkuriang. Sangkuriang ini tidak tahu jika Tumang adalah ayahnya, dan Dayang Sumbi sendiri sengaja menyembunyikan perihal hal ini karena tidak ingin anaknya merasa malu memiliki ayah seekor anjing. Meski begitu, Sangkuriang sangatlah akrab dengan Tumang. Setiap kali ia pergi berburu, ia mengajak Tumang untuk pergi berburu. Ia juga suka sekali bermain dengan Tumang. Tumang dan Sangkuriang bagaikan sahabat yang tidak bisa dipisahkan karena kemana-mana selalu bersama. Suatu hari Sangkuriang dan Tumang pergi berburu bersama seperti biasa. Namun sayangnya ketika Sangkuriang meminta Tumang untuk mengejar buruannya, Tumang malah menolak sehingga mereka gagal mendapatkan buruannya. Sangkuriang yang merasa sangat marah itu pun memarahi Tumang, yang berakhir ia membunuh Tumang dan menjadikannya sebagai hasil buruannya untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, tentu Dayang Sumbi menanyakan kemana perginya Tumang. Ketika ia mengetahui Tumang tidak bersama dengan Sangkuriang, ia bertanya, "Kemana perginya Tumang? Aku kesal sekali, Ibu, karena dia tidak mau menangkap buruan kita hari ini. Jadi aku membunuhnya untuk dimasak hari ini." Mengetahui hal itu, Dayang Sumbi sangat marah. Ia pun memarahi Sangkuriang hingga tanpa sengaja memukul kepala Sangkuriang hingga meninggalkan bekas luka pada kepala Sangkuriang. Sangkuriang yang merasa sakit hati dengan perlakuan sang ibu memutuskan untuk meninggalkan rumah dan berjanji tidak akan kembali ke rumah lagi selamanya. Beberapa tahun kemudian Dayang Sumbi bertemu dengan seorang lelaki tampan. Karena Dayang Sumbi dianugerahi wajah yang awet muda, ia tetap terlihat cantik meskipun umurnya sudah menua. Lelaki itu merasa terpana dengan kecantikan Dayang Sumbi sehingga mereka pun jatuh cinta satu sama lain. Bak remaja yang sedang kasmaran, mereka menjadi akrab dengan cepat karena merasa tertarik satu sama lain hingga suatu hari tanpa sengaja Dayang Sumbi menemukan luka di kepala Sangkuriang. Karena merasa curiga, Dayang Sumbi pun bertanya kepada Sangkuriang, "Dari mana kamu mendapatkan luka ini?" "Aku mendapatkannya saat kecil karena ibuku memukul kepalaku keras sekali." Dayang Sumbi merasa terkejut. Jadi selama ini ia jatuh cinta dengan anaknya sendiri. Diberitahu oleh ibunya perihal fakta tersebut, merasa tidak
padi dengan harapan dapat mengelabui sang kuryang, sehingga sang kuryang mengira fajar telah tiba karena ayam sudah berkokok dan padi yang dibakar itu membuat langit seperti langit fajar. Sang kuryang yang mengetahui perbuatan Dayang Sumbi pun marah. Ia merasa telah dikelabui. Di tengah amarahnya yang menggebu-gebu itu, sang kuryang melampiaskan amarahnya dengan menendang perahunya yang hampir jadi. Perahunya yang terbalik itu perlahan berubah menjadi gunung yang kita kenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Begitulah cerita asal-usul Tangkuban Perahu yang melegenda itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.